Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 11. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Untuk kompetensi dasar kita yaitu mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Kita mulai dari yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum itu harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapapun yang bersalah harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu, harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Jadi dalam konteks ini, semua orang, semua rakyat itu harus mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum. Tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan status sosialnya maupun jabatannya. Siapapun yang bersalah harus mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi, dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah, harus memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Artinya, pemerintah sebelum membuat sebuah kebijakan
harus memperhatikan aspirasi rakyat atau aspirasi masyarakat. Rakyat inginnya seperti apa? Itu harus didengar, ya. Dan rakyat memanfaatkan haknya untuk berpartisipasi dalam rangka turut serta menyampaikan aspirasi dalam hal pembuatan keputusan atau kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah melalui saluran-saluran politik yang tersedia. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Di dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak, berhak memperoleh penghidupan yang layak, berhak untuk sejahtera. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan terendah melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku. Kemudian yang keempat, adanya kebebasan yang bertanggung jawab. Di dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers atau media massa, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Keempat kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi, di dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku. Ya. Menggunakan kebebasan, menggunakan haknya itu harus disertai dengan tanggung jawab. Tidak dibenarkan kemudian menggunakan hak kebebasannya tetapi justru kemudian membuat orang lain menjadi terganggu. Ini tentu hal yang tidak dibenarkan. Yang kedua, kalau tadi yang pertama gitu ya. Yang kedua, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Untuk menjalankan kehidupan yang demokratis, kita bisa memulainya dengan cara-cara menampilkan beberapa prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Ya. Jadi kita harus terbiasa berperilaku sesuai dengan aturan. Tidak boleh kemudian kita berperilaku melanggar hukum yang ada gitu ya. Nah, harus berperilaku sesuai dengan aturan. Sehingga kemudian tidak membuat orang lain menjadi terganggu. Yang kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Misalnya menghormati orang lain, menghargai orang lain, ya. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Ya. Artinya setiap persoalan hendaknya bisa diselesaikan secara damai melalui musyawarah, melalui diskusi untuk menyelesaikan persoalan.
Yang keempat, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Ya. Artinya setiap perubahan dilaksanakan melalui prosedur yang benar, melalui aturan yang benar, gitu ya. Jadi tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Yang kelima, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Ya. Jadi misalnya pimpinan dipilih melalui cara-cara musyawarah atau menggunakan voting umpamanya, gitu ya. Jadi pemimpin tidak dipilih dengan cara-cara yang tidak benar. Misalnya hanya berdasarkan keinginan seseorang untuk menjadi pemimpin, atau ditunjuk ya tanpa melalui prosedur musyawarah atau pemilihan misalnya. Lalu yang keenam, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Ya, tidak boleh kemudian dalam kegiatan musyawarah kita hanya mengutamakan pendapat sendiri, hanya ingin menang sendiri, ya. Kemudian menyampaikan sesuatu yang tidak logis misalnya, ya. Jadi harus menggunakan logika yang benar, menggunakan hati nurani sehingga bisa menghasilkan keputusan yang baik, ya. Lalu yang ketujuh, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, bahkan kepada diri sendiri. Setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita lakukan sebagai umat beragama, kita tentu yakin bahwa segala sesuatunya harus kita pertanggungjawabkan. Berikutnya, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Ya. Jadi utamakan kewajiban dulu baru menuntut hak. Jangan terbalik, ya. Kemudian menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Ya. Memang salah satu hak kita adalah adanya kebebasan gitu ya. Tetapi bukan berarti kebebasan itu bebas tanpa batas. Ya. Artinya kebebasan itu harus kita gunakan disertai dengan rasa tanggung jawab. Artinya kebebasan itu kemudian tidak sampai mengakibatkan orang lain merasa tidak nyaman, merasa terganggu, merasa tersakiti dan seterusnya. Kemudian menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Siapapun orangnya, baik tua, muda, laki-laki, perempuan gitu ya. Selama dia menyampaikan pendapat secara baik, tentu kita harus menghormati apa yang orang lain sampaikan. Yang terakhir adalah membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Kritik boleh, tetapi kemudian tidak boleh kritik yang mengarah kepada menjatuhkan, menghujat dan seterusnya. Ya, jadi harus ada semacam saran yang disampaikan gitu ya, sehingga kemudian kritik itu bisa bersifat membangun untuk perbaikan ke depan. Baik, demikian yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.